Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Promkes dimanapun Anda berada. Pada hari ini Kamis 24 Juni 2021, kembali lagi di podcastnya Dinkes KKR. Kali ini kami live di Facebooknya Promosi Kesehatan serta akan ditayangkan di YouTube dan Instagramnya Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya. Pada hari ini untuk memperingati Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI yang jatuh pada tanggal 26 Juni 2021. Bertemakan Perang Melawan Narkoba, War on Drugs di era pandemi COVID-19 menuju Indonesia bersinar, bersih narkoba. Bersama saya, Rosita Dewi SKM, perwakilan dari salah satu puskesmas di lingkungan kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya. Pada hari ini, alhamdulillah kita berkesempatan untuk mengundang narasumber yang sangat istimewa, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuburaya. Ada Bapak AKBP Abdul Haris Daulait, Sarjana Hukum. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Nah gini Pak, kita langsung saja Pak ya. Boleh diceritakan gambaran untuk bagaimana Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Kuburaya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesehatan. Sampai pagi hari ini kita bisa mengadakan kegiatan pada pagi hari ini di Dinas Kesehatan ini. Selamat pagi kepada seluruh sahabat Promkes Kabupaten Kuburaya. Semoga kita di masa pandemi ini diberikan kesehatan, terbebas dari penyakit-penyakit apapun, supaya kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Jadi terima kasih kepada Mbak Rosita yang telah mengundang kami untuk kegiatan hari ini. Apa yang tadi Mbak sampaikan, bagaimana kegiatan dari BNN pada saat pandemi ini. Alhamdulillah, saya mungkin bercerita singkat. Berdirinya BNN di Kabupaten Kuburaya ini, yaitu tepat pada tanggal 20 September tahun 2016. Jadi, kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan, kegiatan PM4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Kami sampaikan kepada pembawa acara bahwa BNN Kuburaya ini di dalam melaksanakan tugas itu ada 3 seksi. Yang pertama, seksi P2M. Yang kedua, seksi rehabilitasi. Kemudian yang ketiga ini Kasubag umum. Itu ada 3 yang kita laksanakan untuk pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Itu kita laksanakan baik oleh seksi P2M maupun dari seksi rehabilitasi. Seksi P2M kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat, baik di lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, di lingkungan pemerintah daerah. Kita berikan penyuluhan tentang bahaya-bahaya yang akan bahaya menyalahgunakan narkoba itu. Jadi kita sudah beberapa kali mengadakan kegiatan, kita bekerja sama dengan Pemda, dengan Polres, dengan instansi-instansi yang lain untuk kita bersama-sama melaksanakan tugas pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini. Baik Pak. Nah, untuk mungkin sahabat Promkes di luar sana yang beberapa boleh diinformasikan di mana sih Pak kantor BNN, biar mereka misalnya entah itu ada keluarga atau tetangga atau teman yang menyalahgunakan narkoba bisa ke kantornya langsung, bisa diinformasikan kepada sahabat Promkes Pak. Terima kasih. Kami kantor BNN Kabupaten Kuburaya ini
ini beralamat di Jalan Arteri Supadio, di komplek BSP, di depan kantor Jaga Aman. Jadi memang sampai sekarang kami sampaikan bahwa kami masih mengontrak kantor, tepatnya di Jalan Arteri Supadio, komplek BSP. Di situ kalau memang ini sudah kita buatkan tulisan kantor BNN Kabupaten Kuburaya ada di kantor itu. Kalau ada masyarakat yang ingin, tadi seperti yang disampaikan pembawa acara, mungkin supaya tahu ada yang mau rehabilitasi misalnya, silakan datang ke kantor BNN Kabupaten Kuburaya. Kita ada di BNN itu, di kantor BNN Kabupaten Kuburaya itu ada seksi rehabilitasi dan ada juga klinik Pratama yang untuk membantu penyalahguna narkoba yang ingin sembuh untuk dilakukan rehabilitasi. Nah nih Pak, untuk selama Bapak menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional, kasus yang paling berat untuk ditangani Kabupaten Kuburaya seperti apa Pak? Jadi perlu saya sampaikan, untuk saya baru bertugas di Kabupaten Kuburaya ini sejak tanggal 6 November 2020, baru sekitar 7 bulan kita melaksanakan tugas untuk pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan peredaran gelap ini. Kita bekerja sama baik dengan instansi pemerintah, dengan Polres, dengan instansi yang lain. Untuk pencegahan kita lakukanlah penyuluhan ke masyarakat. Alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan Pemda, pemerintah daerah yang didukung oleh Bapak Bupati. Kemudian kita lakukan kerjasama dengan Dinas Kominfo untuk memberikan pengertian pemahaman tentang bahaya narkoba melalui Kominfo. Kami juga sudah pernah lakukan podcast dulu di Kominfo. Kemudian dengan Kesbangpol kita melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah. Kemudian pernah kami bersama Kesbangpol berangkat ke Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, untuk memberikan penyuluhan di lingkungan pendidikan di sekolah. Kemudian juga melakukan penyuluhan bersama Kesbangpol di Kabupaten Kuburaya, di Kecamatan Kubu, di lingkungan pendidikan juga. Kemudian dengan Pemdes kita bekerja sama untuk menjadikan ada desa bersinar namanya, bersih dari narkoba, yang tahun ini kita laksanakan di 2 desa, Desa Lingga dan Desa Pal 9. Itu sudah kita advokasi masyarakatnya untuk nantinya kita bisa jadikan menjadi desa bersinar. Bekerja sama dengan Pemdes dan Kesbangpol. Yang untuk tadi Bapak sampaikan ada 2 desa bersinar. Apa saja sih Pak kriteria untuk dikatakan desa itu desa bersinar, bersih dari narkoba? Penilaian dari BNN seperti apa untuk desa tersebut? Ya, terima kasih. Jadi kita ada canangkan untuk tahun ini 2 desa, yaitu Desa Lingga dan Desa Pal 9. Kita dalam memberikan mengkategorikan nantinya desa bersinar, yang kemarin pada saat hari Senin ada kegiatan kita yang narasumbernya Bapak Bupati Kuburaya. Beliau malahan menyampaikan beliau akan memerintahkan kepada seluruh kepala-kepala desa yang ada di Kuburaya itu untuk aktif dan nantinya bisa menjadi desa bersinar, desa bersih dari narkoba. Itu nanti kita ada memberikan advokasi dulu, membentuk nanti di situ tim dari desa sebagai penggiat anti narkoba. Kemudian nanti juga kita bekali masyarakatnya itu untuk IBM, berbasis masyarakat, gitu. Kemudian
Nanti setelah itu barulah kita canangkan untuk menjadi desa bersinar. Oke. Untuk di tahun 2021 nih Pak, apa sih target kegiatan yang akan dijalankan oleh Badan Narkotika Nasional Kuburaya? Ya, kita tetap pada tugas pokok kita tadi itu P4GN itu, tugas pokok kita P4GN ini tetap kita lakukan penyuluhan, rehabilitasi, penyuluhan seperti yang saya sampaikan tadi di awal, baik kepada masyarakat, pemerintah daerah, lingkungan pendidikan, itu terus kita gencarkan. Dan kita juga untuk kepada masyarakat, saya himbau pada sahabat Promkes Dinas Kesehatan Kuburaya ini, kalau ada siapapun yang ingin diberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba, kita siap laksanakan. Tadi tugas pokok kita adalah P4GN tadi, melaksanakan P4GN. Saat ini yang lagi booming isu tentang narkoba apa sih Pak? Yang benar-benar lagi happening tentang narkoba? Yang disalahgunakan maksudnya? Ya, isunya yang sedang naik sekarang ini, sedang banyak diperbincangkan terkait narkoba. Oh, jadi penyalahgunaan narkoba yang sekarang ini banyak disalahgunakan orang itu ada beberapa jenis itu. Pertama sabu, kedua ekstasi, ketiga ganja. Itu yang paling sekarang banyak disalahgunakan orang. Sabu, kemudian juga ganja, kemudian juga ekstasi. Itu yang sekarang ini lagi banyak disalahgunakan orang. Dari beberapa yang ditemui nih Pak, misalnya dengan seseorang yang memang sudah menyalahgunakan baik itu sabu, ekstasi dan ganja, apa sih Pak faktor mereka sampai mau coba hal kayak gitu? Sebenarnya misalnya kan mereka tahu dampaknya itu tidak baik, tapi masih juga dicoba. Apa sih faktornya Pak? Nah, itu faktor penyebab pertamanya itu biasanya dia ingin coba-coba. Sekali coba ketagihan, sudah ketagihan kecanduan, ketergantungan. Jadi kalau orang itu sudah ketergantungan narkotika, maka dia tidak akan bisa terlepas dari itu kecuali dilakukan rehabilitasi. Jadi kita siap. Kalau ada orang yang pecandu narkoba yang ingin sembuh dari hati nuraninya, silakan datang ke kantor BNN Kuburaya. Kita akan nanti lakukan asesmen terhadap pecandu itu. Apakah bisa dilakukan rawat jalan atau harus rawat inap? Kalau itu dilakukan rawat jalan, cukup di BNN Kabupaten Kuburaya, klinik Pratama kita. Tapi kalau itu misalnya memerlukan harus dilakukan rawat inap, rehabilitasinya, maka nanti akan kita kirimkan ke pusat rehabilitasi BNN yang ada di Lido maupun juga yang di Batam, Kepulauan Riau. Nah, nanti dari hasil kita lakukan pendalaman kepada orang yang ingin dilakukan rehabilitasi. Sampai saat ini banyak nggak Pak kasus di Kuburaya yang menyalahgunai narkoba? Yang datang melaporkan diri kepada kita untuk dilakukan rehabilitasi, jumlahnya sekarang ini ada semuanya ya, yang sudah selesai baik melakukan rehabilitasi sudah selesai, itu sudah ada 12 orang. 12 orang. Yang untuk sampai sekarang ini sudah selesai dilakukan rehabilitasi rawat jalan. Itu berarti yang sadar untuk melaporkan dirinya ya Pak ya? Ya. Yang tertangkap? Yang tertangkap karena tertangkap mau tidak mau harus rehabilitasi. Apakah lebih banyak dibandingkan dengan yang melapor sendiri? Nah, kemarin ini kan kita bekerja sama dengan Polres. Kalau Polres nanti ada misalnya penangkapan, ternyata ini dilakukan rehabilitasi, maka dikirimkan kepada kita untuk dilakukan asesmen dan rehabilitasi. Untuk kaum milenial nih Pak, milenial seperti saya yang zaman sekarang ini, kegiatan apa yang supaya bikin, ini kan misalnya kayak saya BNN, remaja di luar sana tuh kalau misalnya terlalu terpatok dengan materi yang membosankan kan kadang
Gimana tuh strategi dari BNN untuk supaya bikin remaja milenial sekarang tuh tertarik untuk mendalami tentang narkotika, bahwa bahayanya, efek sampingnya, penyalahgunaannya, hukumnya sampai undang-undangnya. Ya. Kita untuk milenial ini memang kita pendekatannya sekarang ini kita sedang ada menjaring remaja-remaja kita untuk menjadi duta anti narkoba untuk Kubu Raya. Kita sudah membuka pendaftaran kemarin lewat online semuanya. Sudah kita sampai sekarang itu sudah ada 10 orang yang akan kita terus latih. Kemudian nanti di antara itu mungkin kita tetapkan nanti ada salah satu yang menjadi duta anti narkoba. Kita di dalam itu merekrut pelajar-pelajar milenial seperti yang Mbak sampaikan tadi, antara umur 14 sampai 18 tahun. Kita saat ini masih perlu. Kita ini kan 10 orang, udah 10 orang sekarang tinggal. Tapi kan mereka pelatihan-pelatihan. Baik untuk pengetahuan tentang bahaya narkoba, apabila digunakan apa efeknya, kemudian bagaimana ancaman hukumannya, kita sampaikan kepada mereka. Selain itu juga kita sampaikan, kita latih mereka menari, banyak pelatihan-pelatihan yang kita berikan, yang nantinya ingin kita, mereka setelah selesai itu bisa menjadi perpanjangan tangan kita di lingkungan milenial. Jadi minimal mereka bisa menyampaikan di lingkungan teman-temannya bahwa bahaya apabila menggunakan narkoba, bahayanya ini bisa merusak kesehatan. Akhirnya kita karena udah tidak lagi konsen belajar, supaya milenial ini juga nantinya ingin kita dengan adanya mereka sebagai duta tadi itu bisa berbagai perpanjangan tangan kita. Dari untuk 10 tadi yang untuk dijadikan duta, apakah mereka mendaftarkan diri atau memang dari BNN-nya menseleksi? Kan kita buka pendaftaran. Online kah, Pak? Online. Online. Kemudian mereka mendaftarkan diri. Dari beberapa orang yang ini kita saring. Setelah kita saring, sekarang ini dapatlah 10. Terus dari 10 ini terus kita berikan pelatihan-pelatihan. Sudah 4 kali kita berikan pelatihan, masih nanti sampai 10 kali mereka kita berikan pelatihan. Tadi itu baik pelatihannya tentang bahaya narkoba, bagaimana kalau digunakan, apa efeknya, kemudian nanti bagaimana tindakan hukum apabila orang menyalahkan narkoba. Kita berikan semua pengetahuan tentang itu. Selain nanti yang tadi itu ada tambahan-tambahan, mereka kita latih menari kan gitu. Nanti rencana kami di puncak Hari Anti Narkoba Internasional ini yang akan kita laksanakan tanggal 28 ini, 10 orang ini akan kita undang. Kita berikan mereka tampil untuk mempresentasikan yang sudah mereka dapatkan dari pelatihan yang kita berikan. Jadi mereka mendaftar. Berarti untuk nanti pada hari hanya kan sebenarnya jatuhnya pada tanggal 26 Juni. Hanya saja perayaannya virtual ya Pak ya, tanggal 28. Berarti di tanggal 28 itulah akan diumumkan dari 10 siapa yang akan menjadi duta. Belum. Tadinya memang belum. Itu, tapi karena situasi pandemi sekarang ini kan kemarin agak terlambat jadinya ini ya. Rencana kita dulu begitu. Tetapi nanti ini belum. Masih ada 6 kali pertemuan lagi. Untuk mereka nantinya setelah itu baru kita umumkan. Siapa yang akan menjadi duta anti narkoba tahun 2021 di Kabupaten Kubu Raya yang kita cintai dan kita banggakan ini. Kalau memang nanti ini kalau memang mereka terpilih, boleh juga kita laksanakan kegiatan seperti ini. Seperti ini Pak. Ya, supaya sahabat-sahabat Frontcast ini Kubu Raya ini bisa tahu. Nanti untuk tanggal 28 ada kegiatan apa Pak untuk itu haninya, hari anti narkoba? Puncak hani itu kita nanti akan adakan upacara tetapi secara anti narkoba yang secara virtual. Karena lagi masa pandemi ya Pak ya. Jadi kita saling menjaga diri dan orang lain jangan sampai menyebarkan. Supaya kita tetap menjaga prokes. Iya, benar sekali. Nah, dalam rangka tadi menjelang perayaan Hari Anti Nasional, kegiatan apa saja yang BNN lakukan untuk mencegah dan memberantas narkoba?
Ya, kita ada beberapa tahapan, ada 3 tahapan: prahani, puncahani, dan paskahani. Jadi di prahani itu kita memberikan memasang spanduk-spanduk, baleho-baleho. Kita meminta kepada instansi pemerintah daerah untuk turut juga memasangkan baleho-baleho, spanduk-spanduk tentang memperingati Hari Anti Narkoba ini. Kemudian nanti kita melaksanakan untuk senam kesehatan, untuk sehat, senam sehat lah. Jadi kemudian kita memasang-masang juga spanduk-spanduk. Nah, nanti pada saat pencahaninya ini kita akan lakukan virtual tadi dengan pusat langsung. Kita mendengarkan apa arahan-arahan dalam kegiatan puncahani itu. Kemudian nanti sesi terakhir ada paskahani. Paskahani kita akan membagi-bagikan leaflet nanti di jalan tentang bagaimana bahaya narkoba ini gitu. Berarti tadi ada 4 ya Pak? Prahani, 3. 3. Prahani, puncahani, paskahani. Ya. Jadi untuk memperingati hari tadi 3 itulah ya, prahani dibagi 3 kategori. Ya. Ada yang sebelumnya puncaknya, dan paskanya nanti. Oke Pak, lanjut aja. Untuk menutup perbincangan nih Pak, ada yang ingin disampaikan untuk Hari Anti Narkotika Internasional? Ya. Sahabat Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya ini di dalam memperingati Hari Anti Narkoba Internasional ini, saya ingin menyampaikan pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa narkoba. Saya, Ajun Komisaris Besar Polisi AH Daulah Sarjana Hukum, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuburaya, mengucapkan selamat Hari Anti Narkotika Internasional yang jatuh pada tanggal 26 Juni tahun 2021. Melalui momentum ini, saya menghimbau kepada seluruh stakeholder dan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kuburaya. Ayo bersama-sama menyatakan perang melawan narkoba untuk menjadikan Kabupaten Kuburaya lebih menanjak tanpa narkoba dan bersinar bersih dari narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuburaya, jangan sekali-sekali mencoba yang namanya narkotika. Karena sekali mencoba akan ketagihan. Apabila sudah ketagihan akan maka kecanduan. Setelah kecanduan maka akan menjadi ketergantungan. Jadi jangan coba-coba sekali-kali menggunakan yang namanya narkotika. Karena narkotika itu tidak ada manfaatnya, tapi mudaratnya yang paling banyak, baik pada diri kita sendiri maupun nanti keluarga kita. Bagi yang sudah pernah mencoba, saya sarankan mari kita lakukan rehabilitasi. Silakan datang ke kantor BNN Kuburaya untuk kita lakukan asesmen, untuk kita lakukan nanti tindak lanjutnya, apakah dilakukan rawat jalan atau rawat inap. Jangan takut untuk melaporkan diri kepada BNN apabila kita sudah pernah atau kecanduan narkoba. Tidak akan diproses hukum. Kalau datang melapor sendiri, akan kita lakukan proses rehabilitasi. Oke Pak, ini untuk ini kan lagi masih di masa pandemi COVID nih Pak. Seperti yang sudah diketahui bahwa memang di kantor Bupati Kuburaya sudah membuka pelaksanaan vaksin massal dari tanggal, informasi awal itu dari tanggal 22 sampai tanggal 25. Ternyata antusias masyarakat di Kabupaten Kuburaya ini banyak nih Pak, baik yang daftar secara online maupun offline. Jadi Kabupaten Kuburaya atau di kantor Bupati itu memperpanjang pelaksanaan vaksin massal darinya 22 sampai 25 dilanjutkan lagi menjadi tanggal 28 sampai 30. Boleh Pak diajak teman-teman atau sahabat Promkes untuk yuk datang vaksin di Kabupaten Kuburaya. Saya menghimbau kepada sahabat Promkes Dinas Kesehatan Kuburaya, mari kita datang ke kantor Bupati untuk dilakukan vaksinasi.
secara massal yang dilaksanakan mulai tanggal 22 sampai tanggal 30 Juni tahun 2021. Kita gelorakan semangat untuk kita lakukan vaksinasi supaya untuk kesehatan kita sendiri. Untuk menutup perbincangan kita yang cukup menarik ini, Pak, boleh nanti misal saya minta untuk kita ada slogan nih, salam menanjak dari Kubur Raya untuk Indonesia. Oke, sebelumnya saya beserta tim mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena Bapak sudah bersedia, sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcastnya Dinkes KKR. Terima kasih sudah mau datang ke sini. Untuk menutup perbincangan kita, boleh tadi yang saya sampaikan, Pak? Oke, boleh kita sama-sama, Pak? 1, 2, 3. Salam menanjak dari Kubur Raya untuk Indonesia. Sampai bertemu kembali di podcast berikutnya, sahabat Promkes.